peramal, tanda petik disebutnya, ada yang bilang orang pintar, terus udah gitu paranormal. Sebenarnya pintar itu atau bodoh, pintar, bijaksana dalam artian apa dulu ya? Kan ada tuh di koran, di media cetak yang khusus-khusus yang mistik kayak gitu. Ada yang buka lowongan misalnya udah nyantumin nama, nomor telepon, dia bisa ada ilmu ini gitu. Misalnya ilmu Merogo Sukma, ada ilmu apa gitu. Itu kan ada level-level tingkatan ilmu gelapnya ya. Kalau aku di Saint Michael Division, Sato Mikael, Malaikat Perang, bukan Dewa Perang. Sato Mikael, pemberantas kejahatan, bukan kawal kejahatan. Sato Mikael, Malaikat Agung, dari Bata Surgawi juga ya. Dia, aku tahu juga dari perkuat divisi okultisme Charbel, Saint Benedict, sebagai pendoa yang bisa jadi eksorsis orang yang percaya ke Tuhanisnya. Itu juga ada level-level tingkatan prajurit Tuhanisnya, prajurit Sato Mikaelnya ya. Seruan alam malaikat pelindung. Kata Tuhan dalam diriku juga, seruan alam malaikat pelindung. Gak ada yang bisa transfer tenaga dalam ke tanganku. Berkat dari Allah Bapa Abraham, Ishak, Yakub gak akan jatuh ke dukun-dukunnya. Perkuat divisi okultisme kata Charbel juga, harap dukun-dukun mundur kata Charbel. Dulu kan aku nulis blog sekitar 2013, sebelumnya itu aku dapat mimpi. Karena aku hikmat wahyu mimpi. Sehari-harinya aku berusaha bergaya hidup kudus. Kalau sehari-harinya gaya hidupku kudus, mimpinya suka bagus tuh dari Tuhan Yesusnya. Kalau agak dosa-dosa ringan, dosa-dosa yang belum terlalu silingnya belum selesai apa gitu, sehari-harinya masih duniawi apa segitu, itu mimpinya mimpi buruk gitu. Aku udah berusaha banget supaya terus dapat mimpi yang bagus dengan gaya hidup kudus. Pas bangun pagi-pagi itu sadar ke dunia nyata. Kan aku ingat mimpi dari tulisnya tuh genrenya pasti biasanya perkotisme untuk anak muda juga sih sebenarnya juga, selain tema yang lain-lain. Pas bangun pagi aku langsung tersirat dari arah kulusku pencerahan, ada satu firman, satu apa dua firman, biasanya sih satu minimal. Ada firman terus aku buka, oh iya ternyata di blogku aku ditulis di atasnya firman apa, di bawahnya apa, di tengahnya gitu, tentang topik. Aku pernah dapat satu mimpi kebetulan tanggal 30 Desember 2012. Karena aku lagi jalan sendirian di suatu pertokoan yang tanpa AC. Dengan membawa tasku ada kangkung, sayur-sayuran dan segala barang gitu ya, satu tas itu nggak digemblok. Biasanya aku bawa-bawa gini gitu terus gitu. Pas lagi agak capek gitu udah keliling berapa lama belanjanya, ada tangga biasa. Aku dari situ kan lagi menuju kemana pulang gitu ya. Ternyata aku kecapean, aku taruh sebentar deh di situ. Padahal aku udah lihat di dekat situ ada duduk di pojok tangganya, ada ibu-ibu berpakaian lusuh. Terus udah gitu dia berwajah kusam gitu. Terus aku tanpa sadar apa gimana diambil tasnya aku. Terus aku langsung berteriak. Ibu itu mau ngambil tasnya, aku berteriak, ini punyaku, jangan ambil, ini punyaku. Terus akhirnya aku kan tarik-tarikan tasnya itu. Di sekitar aku ada orang ngeliat, diem aja, cuek, tapi nggak bisa nolong, cuman dengar doang teriakan akunya minta tolong gitu ya. Ya bukan salah mereka juga. Terus aku akhirnya sama dia sambil megang tasnya itu rebut-rebutan turun dari eskalator, tangga eskalator ke bagian pengumuman yang biasa tuh keamanan di situ juga ya. Pas lagi di situ aku kan bilang ini punyanya aku, dia bilang fitnahnya akunya, dia bilang tuh tasnya punyanya dia, ibu itu yang berwajah kusam dan berwajah lusuh itu ya. Terus aku kan akhirnya kayak tiba-tiba batal tuh, dianya berubah jadi roh jahat. Ternyata pas lagi dia mata-matain jarak jauh, akunya ngelawan pakai kesaksian. Aku bilang Tuhan Yesusnya gini, aku bersaksi Tuhan Yesusnya apa gitu. Dianya sih langsung bilang apa-apa juga aku tahu, katanya ibu itu. Apa-apa juga aku tahu, tas yang kamu di dalamnya itu ada voucher 26.000 kan. Dia sambil tersenyum simpatik, dia sambil tersenyum simpatik. Terus udah kayak gitu aku tanpa belum tahu cerita akhirnya, aku udah bangun tidur tuh waktu itu. Pas udah bangun terjaga, akhirnya
Aku teringat pada firman ada di Alkitab di Deuterokanonica juga, perjanjian baru, janganlah mencari keadilan pada orang yang tidak beriman. Dari situ maksudnya ibu-ibu yang itu sebenarnya bukan dipastikan kayak gimana, cuman kan kalau paranormal apa orang yang di dunia nyata pada ibunya dia bukan roh jahat menjelma jadi manusia, shadownya itu sedikit-sedikit dia dapat ilmu dari mana. Terus aku mencari keadilan pada bagian pengumuman yang keamanan, bukannya berarti bagian security orangnya itu dia orang pintar apa orang yang tanda petik orang tidak beriman, bukannya maksudnya begitu. Tapi yang tersirat maksudnya kalau misalnya bertanya tidak meminta petunjuk dari yang bukan karya Roh Kudus gitu. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan keselamatan? Dan Bapa dan Putra dan Sang. Tuhan, ampunilah kami apabila kami pernah bertanya kepada peramal. Tolonglah kami agar diberi pelepasan dari roh-roh jahat yang mengganggu kami melalui peramal-peramal itu. Biar Tuhan Yesus ikat, patahkan, hancurkan kuasa kegelapan itu supaya tidak terkena ke kami. Urapilah tubuh jiwa kami dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Dan bagi kami yang belum pernah ke peramal, tolonglah kami agar tidak melakukan perbuatan yang salah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin.